Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas ada beberapa perubahan sistem open recruitment CPNS pada tahun depan ya teman-teman ya. Tahun 2023, di mana untuk tahun 2023 itu mungkin beritanya udah di mana-mana, teman-teman juga sudah mengetahui itu, bahwa ada rencana pemerintah pusat untuk melakukan pengadaan kembali untuk CPNS tahun 2023, di mana untuk tahun 2022 ini tidak ada untuk pembukaan atau open recruitment CPNS sama sekali ya teman-teman ya. Karena untuk tahun 2022 ini pemerintah pusat sedang fokus terhadap P3K atau tenaga ASN seperti itu. Lalu kemudian di sini juga aku akan membahas ada beberapa kementerian yang akan sudah pasti dibuka untuk tahun depan, dan ini juga untuk lulusan SMA ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa dari kementerian itu akan membuka lowongan formasi untuk CPNS, dan itu terkhusus untuk lulusan SMA ya teman-teman ya. Di sini juga akan aku bahas terkait dengan video kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe dan belum menekan tombol loncengnya, jangan lupa untuk subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini adalah poin kesimpulannya ya teman-teman ya, dari beberapa informasi yang aku dapatkan, baik itu di Instagram maupun di media-media memberitakan terkait dengan tentang CPNS ini. Aku sudah menyimpulkan bahwa yang pertama itu adalah untuk CPNS tahun 2023 rencana akan dibuka teman-teman. Jadi memang ada beberapa pertemuan waktu itu ya di tahun ini tahun 2020 kalau tidak salah di bulan 9 atau bulan 10-an seperti itu. Ada banyak banget ya pertemuan-pertemuan dari Dirjen BKN atau dari Pan RB ya teman-teman ya, bahwa mengatakan kalau untuk tahun depan itu rencananya pemerintah akan membuka kembali untuk tenaga CPNS seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Di poin yang kedua itu mengatakan bahwa sistem rekrutmen fleksibel tergantung kebutuhan instansi. Jadi untuk sistem ini yang kukatakan kenapa untuk sistem pada tahun 2000 atau sistem sebelum-sebelumnya ya, itu berbeda dengan sistem di tahun 2023. Karena di tahun 2023 itu sistemnya fleksibel teman-teman. Jadi enggak yang gerombongan atau apa sama-sama kayak tahun 2019, 2020, 2021 ya. Tidak gerombolan sama-sama gitu buka misalkan dari kementerian ada total sekian, dari provinsi total sekian, dari kabupaten total sekian. Jadi tidak seperti itu lagi teman-teman untuk tahun 2023. Jadi fleksibel. Jadi misalkan nih dari Kementerian Perhubungan itu memerlukan sekitar 10 atau 20 untuk formasi CPNS ya, atau tenaga CPNS. Nah, maka hanya Kementerian Perhubungan tuh boleh membuka rekrutmen pada saat itu juga, kapanpun sedang dibutuhkan seperti itu. Jadi tidak harus menunggu gerombolan atau sama-sama dari Kemenpan atau dari Pan RB seperti itu. Jadi fleksibel aja teman-teman. Misalkan nih dari kabupaten teman-teman ada instansi pendidikan atau dinas pendidikan tuh memerlukan 2 atau 3 calon CPNS. Ya silahkan langsung untuk dibuka, silahkan melakukan rekrutmen, itu sah-sah saja teman-teman. Nah itu yang dikatakan sistemnya itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi lebih fleksibel. Nah itu makanya teman-teman tuh harus mempersiapkan dari sekarang teman-teman, karena tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di bulan 1 nih atau bulan 2 nih bakal ada dinas A, dinas B itu melakukan pembukaan, atau bulan 3, bulan 4 dinas C atau dinas B gitu, atau dinas yang lain itu melakukan pembukaan seperti itu. Jadi tidak bersama-sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Di poin yang ketiga, seleksi bisa di awal tahun, pertengahan atau di akhir. Nah inilah tadi kenapa sistem itu bersifat fleksibel ya teman-teman ya, karena bisa saja dilakukan di awal tahun, di pertengahan tahun, atau di akhir tahun seperti itu. Jadi tidak dilakukan bersama-sama. Nah mungkin itu ya teman-teman ya yang aku sampaikan untuk terkait dengan video kali ini. Untuk video yang selanjutnya ada beberapa kementerian yang akan membuka lowongan untuk lulusan SMA. Itu akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, komen ya, atau yang belum menekan tombol loncengnya, jangan lupa untuk di-share dulu. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu, ditekan tombol lonceng dulu. Jangan lupa untuk di-komen, jangan lupa untuk di-like ya teman-teman ya. Ini adalah video pertamaku setelah beberapa bulan ya, lama banget tidak ngepost lagi.
Ya semoga aku kembali bersemangat lagi teman-teman, karena untuk tahun depan tuh sudah ada pembukaan CPNS dan kita akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan informasi atau berita-berita atau trik dan tips untuk mengerjakan soal-soal CPNS seperti itu. Jangan lupa teman-teman dukung terus, support terus video ini agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten terkait dengan informasi terkait dengan CPNS maupun P3K bisa juga ya teman-teman ya. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Dadah.